Tarim itu dikatakan ada orang soleh ketika maghrib dapat waridat dari Allah, dapat pemberian dari Allah, dapat sir dari Allah. Ketika mau dikasihkan ke anak keluarganya, gak ada yang punya wudhu. Sehingga apa? Diberikan kepada anjing. Ketika diberikan kepada anjing, anjing tiap jalan diikuti oleh anjing-anjing yang lain. Ada satu orang soleh ngelihat, ini anjing kok aneh-aneh. Dilihat, di situ ada nur yang ada di dalam diri anjing itu. Yang waras tidak boleh mengalah terhadap mereka para pencuri agama yang menjadikan agama sebagai alat politik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sahabat-sahabat Tolang 9 dimanapun juga berada. Tadi yang kita dengar di awal video itu adalah salah seorang kelambak lawi. Kalau saya bicara kelambak lawi berarti Habib, keturunan palsu dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Namanya Habib Abdul Qadir Ba'abud. Nah, itu jadi salah satu ciri khasnya itu kelambak lawi, dia memiliki pam. Kalau cucu asli Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu biasanya tidak pakai pam ya, tapi langsung nama kampungnya yang disematkan di belakang namanya. Kalau kita dengar narasi yang disampaikan tadi, saya kira jelas bahwa ini adalah merupakan satu cerita halu, satu doktrin yang mencoba disampaikan ke umat. Yang sesungguhnya mereka mau tegaskan bahwa memang orang-orang Yaman itu, khususnya dari Taring, adalah orang yang memiliki karomah yang tinggi. Jadi bayangkan saja, terhadap anjing saja dia bisa sematkan masuk, dia mampu sematkan masuk nur cahaya. Disitulah hebatnya mereka ini. Karena itu bagi saya ini betul-betul dongeng tingkat tinggi yang berupaya mereka lakukan agar umat yakin sekali lagi bahwa mereka adalah memang orang-orang yang sangat dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, yang memang betul-betul cucu daripada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Nah, pertanyaannya kemudian, apakah kita akan percaya begitu saja atau tidak? Tentu bagi orang yang berakal sehat akan menapis setiap informasi yang disampaikan oleh siapapun, terutama para kelambak lawi ini, apalagi dengan adanya hasil tesis Kiai Manudin Usman Al-Bantani, ditambah dengan kegiatan-kegiatan dakwah mereka yang dominan. Kalau tidak melakukan doktrin sesat seperti ini, ya melakukan pendakwiran terhadap jamaah. Ya kasarnya adalah melakukan pemerasan secara tidak langsung atas nama agama dengan menjual-jual nasabnya sebagai cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Karena itu kemudian, kalau hari ini nasab itu dirungkat oleh orang pribumi yang namanya Kiai Manudin Usman Al-Bantani melalui tesis yang begitu dahsyat, yang sampai hari ini tidak ada satu pun juga yang bisa melawan daripada tesis tersebut, baik itu dari Mukib Bimba Lawi ataupun dari kelambak lawi sendiri, maka sesungguhnya kita akan sampai pada satu kesimpulan bahwa betul-betul mereka ini nasabnya rungkat. Sehingga kemudian tidak mengherankan kalau baru-baru ini Bun Taufik mendoktrin tidak saja mukibinnya, tapi juga para kelambak lawi yang lain. Doktrinnya itu agar semua buta, semua tuli, jadi tidak perlu melihat, tidak perlu mendengar katanya. Ya mungkin yang dimaksudkan itu adalah tidak perlu melihat dan tidak perlu mendengar tesis yang disampaikan oleh Kiai Manudin Usman Al-Bantani, dan tidak perlu mendengar soal seruan-seruan untuk melakukan tes DNA. Kenapa demikian? Ya karena itu tadi, mereka tidak mampu membuktikan dirinya sebagai zuriat Rasulullah, baik dari sisi kitab-kitab nasab maupun dari sisi genealogi atau tes genetik. Ya karena memang sudah terblow up ke publik, ya lagi-lagi terblow up ke publik bahwa beberapa kelambak lawi yang sukses melakukan tes DNA, yang memiliki keberanian lah, ya ternyata hak blog grupnya itu adalah G yang
Saya kira sekali lagi saya sampaikan di sini bahwa berdasarkan para ilmuwan, haplogrup G itu sandarannya ke Yahudi Ashkenazi. Jadi kalau kemudian mereka ini hanya bertahan dengan ceramah-ceramah yang seperti yang saya sematkan di awal, memberikan doktrin-doktrin sesat terhadap umat, ya memang harus dihentikan karena ini sangat membahayakan akidah ya. Bagaimanapun juga orang Islam itu harus cerdas. Nah cuma persoalannya adalah karena ini sesuatu yang sudah sangat mapan di kepala masyarakat, di hati umat bahwa mereka cucu Rasulullah, makanya memang sampai hari ini masih banyak orang yang berjibaku membela nasab mereka ya, termasuk orang-orang di PBNU sendiri. Entahkah orang-orang PBNU berupaya mengimbangi ini agar tidak terjadi konflik horizontal yang sesungguhnya juga mereka tahu. Tetapi ketahuilah bahwa yang namanya diskursus keilmuan, namanya kebenaran akan selalu mencari jalannya sendiri. Dan orang yang bertahan terus mengingkari yang namanya kebenaran, pada akhirnya dia akan terjungkal. Yakini itu. Nah itulah siklus kehidupan kita, itulah yang disebut dengan sunnatullah. Oleh karena itu kita juga tidak kaget kalau yang namanya pejuang pelulusan nasab Rasulullah ini jumlahnya sedikit ya, dibandingkan dengan orang yang mendukung yang namanya menegakkan kebenaran, namanya memperjuangkan kebenaran. Itu pasti memang tidak mudah dan pasti akan selalu sedikit orang yang mau terlibat di sana. Karena melawan sesuatu yang sudah mapan di tengah-tengah masyarakat itu pasti tantangannya berat. Orang akan lebih banyak memilih bermain di zona aman, zona nyaman. Apalagi mereka dakwah-dakwah, orang-orang yang berdakwah selama ini yang sudah menikmati efek daripada jualan-jualan agama. Ya, dengan ampau-ampau yang selalu dia dapatkan pasti berpikir keras untuk masuk dalam zona diskusi soal nasab ini. Karena sekali lagi menyoal soal nasab ini adalah merupakan mendobrak sesuatu yang sudah mapan di tengah-tengah masyarakat. Yang tentu memang akan mendapatkan perlawanan terutama bagi orang yang merasa dirugikan. Siapa itu ya? Siapa lagi kalau bukan Kelambak Lawi dan para mukibinnya. Saya kira demikian yang saya sampaikan kepada sahabat-sahabat. Mudah-mudahan video singkat ini memberikan pencerahan kepada kita semua betapa orang-orang Kelambak Lawi kalau berdakwah itu hanya dua hal isinya. Yang pertama adalah doktrin-doktrin halu, penyesatan. Yang kedua adalah bagaimana mereka memeras umat sambil mendawir dengan asumsi bahwa ini adalah merupakan sumbangsi kita terhadap cucu Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, dan itu saya kira juga sudah beredar viral di media sosial. Demikian, wallahul muwaffiq ila aqwamit thariq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.